Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua pada pagi hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi setiap orang Kristen, karena tidak ada figur yang dikagumi oleh setiap manusia yang mati, bangkit, kemudian naik ke sorga. Sehingga hari ini menjadi tanggal merah semua bangsa di dunia, supaya semua orang percaya merayakan hari kenaikan Tuhan kita ke sorga. Puji Tuhan. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-24 tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita berdiri, Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan memberkati. Ini yang harus menjadi respon kita orang Kristen. Setelah atau sementara merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, sesuai dengan firman Allah ini, hendaknya kita berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Amin saudara. Karena sementara Yesus terangkat ke sorga melalui kenaikan Yesus, dan sementara dia terangkat ke sorga, dia memberkati murid-murid. Kemudian mereka sujud menyembah dan hati mereka penuh dengan sukacita. Ini yang menjadi pembeda. Waktu Yesus disalibkan, mati di atas Bukit Golgota, semua murid ketakutan. Semua murid sedih. Menangis dan meneteskan air mata. Bahkan setelah itu mereka berpencar satu dengan yang lain. Bahkan ada yang kembali kepada profesi mereka yang lama. Tetapi
melalui kenaikan Yesus ke sorga mengubah hidup mereka, Bapak Ibu. Yang tadinya mereka sedih, tadinya mereka hidup dalam ketakutan. Sampai ketika mereka pernah ketemu tapi mereka mengunci pintu rumah. Sehingga Yesus masuk ke dalam kumpulan murid-murid dan bertemu dengan Thomas. Tapi sekarang murid-murid sujud menyembah, bersukacita kepada Tuhan dan berada di dalam bait Allah, memuliakan Allah. Ini sebuah perubahan hidup yang dialami oleh murid-murid ketika Yesus terangkat ke sorga. Dan ini juga boleh menjadi perubahan dalam kehidupan kita. Melalui kenaikan Yesus ke sorga, boleh memberikan sebuah pengharapan yang baru, sukacita yang baru, kehidupan yang baru buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang saya mau jelaskan pada pagi hari ini, mengapa Yesus kembali ke sorga? Mengapa Yesus enggak selamanya tinggal di bumi? Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, kerinduan murid-murid supaya Yesus tinggal di bumi mendirikan kerajaannya. Tapi ternyata Yesus tetap kembali ke sorga. Mengapa? Kalau kita lihat dalam Yohanes 8 ayat yang ke-23, karena Yesus berasal dari sorga. Amin, saudara. Karena Yesus berasal dari sorga, bukan dari dunia ini. Sehingga dia harus pulang ke sorga. Tetapi ketika dia pulang ke sorga, Alkitab berbicara, dia enggak pulang sendirian nanti. Dia akan bawa kita ke sana. Dan sekarang dia sedang menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Apakah ini bukan sebuah kebanggaan bagi kita orang Kristen? Coba kita lihat Yohanes 14 ayat yang kedua. Oh ini ya, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas, sorga. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat yang kedua. Nih. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, kata menyediakan tempat bagimu dalam bahasa asli artinya membuka jalan. Mempersiapkan tempat. Merintis jalan. Jadi kepergian Yesus ke sorga untuk membuka jalan supaya semua kita yang ada di tempat ini pergi ke sana di mana Yesus berada. Jadi kepergian Yesus ke sorga
sedang mempersiapkan, merintis jalan supaya kita yang setia sampai akhir berada di tempat di mana Yesus pergi ke sana. Nah, kata membuka jalan atau menyediakan tempat dalam bahasa asli digambarkan seperti pasukan elit Romawi sebagai pasukan pendobrak yang berjalan di depan untuk membuka jalan dan memastikan keamanan pasukan di belakangnya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus melalui kenaikannya ke sorga. Ia mendahului kita semua dengan membuka jalan ke sorga, dengan merintis jalan ke sorga dan menjamin keamanan dan memastikan sebuah keamanan kita yang nantinya berikut akan pergi ke sana juga. Tidak ada tokoh di dunia ini yang mampu membuka jalan setiap orang yang rindu ke sorga selain Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Rindukah kita ke sorga? Pengen gak kita ke sorga? Haleluya. Ingatlah Tuhan. Dia ke sorga tidak menyia-nyiakan kita sebagai orang Kristen yang masih ada di dunia. Dia pergi ke sorga. Dia sedang mempersiapkan tempat yang terbaik bagi kita. Dia ke sorga. Dia mendahului kita. Kemudian dia membuka jalan. Kemudian dia merintis jalan. Kemudian dia mendobrak sebuah jalan. Supaya apa? Supaya jalan yang sedang dia buka, kita aman. Pergi ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Itulah makna kenaikan Yesus Tuhan kita. Hari ini kita sedang memperingatinya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita akan pergi ke sorga. Pertama, kan Yesus yang membuka jalan. Kan Yesus yang merintis jalan. Kan Yesus menjadi pasukan elit, katakanlah begitu, sebagai pasukan pendobrak untuk membuka jalan. Kalau di kampung atau di Manado ada hutan-hutan yang dirompak. Jadi ada orang pertama-tama yang merompak hutan supaya orang lain bisa masuk ke hutan itu. Ada jalan yang baru. Kan Yesus yang sudah mempersiapkan tempat bagi kita, maka saya katakan kita harus ikut Yesus. Amin, saudara. Kita harus ikut Yesus yang sudah mendahului kita, yang sudah membuka jalan bagi kita, yang menjamin kehadiran kita di sorga. Kita nggak boleh ikut yang lain. Amin, saudara. Kita harus ikut Dia. Kita harus ikut Tuhan yang sudah mendahului kita ke sorga. Karena di sana Dia sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Kita nggak boleh ikut yang lain.
Kalau kita ikut yang lain, bukannya dibawa ke sorga, tapi kita akan salah alamat. Amin saudara. Kalau kita ikut yang lain, saya bisa pastikan engkau enggak berada di sorga. Kita hanya bisa sampai di sorga jika yang membawa kita ke sorga adalah yang tahu jalan menuju sorga. Satu kali Billy Graham ketika mengadakan KKR di sebuah kota, waktu istirahat dia jalan-jalan di kota itu dan bertanya kepada salah satu anak muda alamat menuju ke kantor pos. Ternyata Billy Graham nggak tahu kantor pos, jalan menuju kantor pos di kota itu. Nah, rupanya anak muda ini sudah mendengar KKR dari Billy Graham. Anak muda ini langsung ngeledek begini. Jalan menuju kantor pos saja Bapak tidak tahu. Bagaimana mungkin Bapak mengajak kami pergi menuju ke sorga? Billy Graham terkejut dengan pertanyaan seperti itu. Karena memang benar bahwa Billy Graham sekali berpenginjil terkenal di dunia, sekalipun dia tidak akan mampu membawa seseorang berangkat pergi ke sorga. Hanyalah Tuhan Yesus. Amin saudara. Hanyalah Tuhan Yesus yang mampu membawa kita ke sorga. Karena yang membawa kita ke sorga adalah yang punya sorga. Amin saudara. Sekali lagi, hanya Tuhan Yesus yang dapat membawa kita ke sorga. Karena Dia adalah pemilik sorga. Janganlah beriman kepada figur-figur tokoh-tokoh terkenal yang menawarkan untuk pergi ke sorga. Padahal dia bukanlah pemilik sorga. Kan kita baca di berita online, Elon Musk sedang mempersiapkan pesawat teknologi canggih, bahkan sedang mempromosikan, menawarkan kepada orang-orang super kaya untuk beli tiket pergi tinggal di planet lain, di bulan, di Mars, supaya hidup kekal, menghindar dari kiamat di dunia ini.
Mungkin itulah sorga bagi orang terkaya di dunia ini. Tetapi saya bisa katakan pagi hari ini, hanya Tuhan Yesus yang menawarkan sorga yang sesungguhnya bagi kita. Sehingga kita patut ikut Tuhan. Kita patut beriman kepada Tuhan yang memiliki otoritas, kuasa yang ada di dalam surga. Amin, saudara. Karena Tuhan Yesus yang sudah mendahului kita ke sorga dengan satu tujuan, membuka jalan supaya kita juga pergi ke sorga. Itulah sebabnya Bapak Ibu, marilah kita ikut Tuhan. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Itulah sebabnya marilah kita ikut Tuhan. Ikut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Supaya kita bisa bersama Dia di sorga. Amin. Coba kita lihat bilangan. Di dalam kitab Bilangan 32. Coba kita lihat. Bilangan 32. Ayat yang ke-11 dulu. Coba ayat yang ke-10. Nih, ayat 10. Maka bangkitlah. Ayat 10. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan Ia bersumpah. Coba lompat ayat yang ke-12 dulu. Ayat 12. Ayat 12. Nih. Kecuali, atau mulai ayat 11 saja supaya. Nah, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, ini orang-orang yang berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Amin, saudara. Jadi kurang lebih 2 juta orang Israel yang sudah berada di dekat Sungai Yordan, tinggal mau nyebrang ke tanah Kanaan. Tapi dalam ayat yang ke-10 Tuhan marah dan Tuhan bersumpah. Bayangkan, saudara. Semua orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, tidak ada yang menikmati tanah Kanaan. Tidak ada. Cuma bisa melihat, tapi tidak bisa menikmati tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka ikut Tuhan, tapi tidak dengan sepenuh hati. Mereka nggak bisa masuk tanah Kanaan karena mereka memang ikut Tuhan, tapi mereka ikut Tuhan dengan tidak sepenuh hati. Mereka ikut Tuhan tidak segenap hati.
Mereka ikut Tuhan dengan mendua hati. Kalau bahasa populer sekarang, mereka berada di dua kaki. Itu kaki kanan di gereja, kaki kiri di tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Ikut Tuhan tapi ogah-ogahan. Ikut Tuhan tapi santai. Ikut Tuhan tapi malas. Dan Alkitab berkata, orang Kristen seperti ini kemungkinan besar nggak bisa masuk tanah Kanaan, sorga yang kekal. Berapa minggu lalu saya katakan, orang kaya, Abraham bilang anak, tapi ternyata statusnya sebagai anak tidak menjamin dia sudah masuk sorga. Sekalipun status kita orang Kristen tidak menjadi jaminan kita mulus pergi ke sorga. Kalau kita ikut Tuhan ogah-ogahan. Kalau kita ikut Tuhan mendua hati. Kalau kita ikut Tuhan tidak sepenuh hati. Disayangkan. Amin saudara. Tapi kita lihat Yosua dan Kaleb dalam ayat yang ke-12. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. 2 kali disebut sepenuh hati. Di antara orang-orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas yang masuk ke tanah Kanaan, ini cuma 2 orang ini. Karena apa? Karena mereka ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Biarlah kita menjadi seperti orang yang kedua ini. Masuk tanah Kanaan, masuk sorga. Karena kita ikut Tuhan Yesus yang sudah mendahului kita. Dan kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Dan ironisnya ayat yang ke-13 kita lihat. Ayat yang ke-13 nih. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka ini diputar lagi mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya sampai habis, mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Orang yang tidak ikut Tuhan dengan segenap hati, Tuhan bilang orang yang sudah berbuat jahat di mata Tuhan. Akhirnya apa? Tinggal menyeberang. Tinggal menyeberang ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan putar balik mereka. Mengembara di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Hanya gara-gara nih ada orang-orang Israel yang ikut Tuhan tapi tidak dengan sepenuh hati. Dan Tuhan bilang, saya mau habisin dulu mereka semua. Baru generasi berikut yang akan masuk ke tanah Kanaan. Tuhan potong generasi yang baru. Dan mereka lah yang menduduki tanah Kanaan. Kita baca itu di kitab Ulangan. Tapi generasi pertama cuma 2 orang yang masuk tanah Kanaan. Karena ikut Tuhan. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Marilah lewat memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Kita ada komitmen.
bahwa saya mau ikut Tuhan. Saya mau ikut Engkau Tuhan yang sudah ke sorga. Ikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya saudara. Kedua, ketika kita ikut Tuhan Yesus, kan Yesus kan sudah ke sorga, mempersiapkan tempat bagi kita. Maka ketika kita ikut Tuhan, dan tujuan kita ikut Tuhan supaya masuk sorga, maka kita harus selalu mendengar dan mentaati setiap petunjuk dari Yesus Kristus sebagai pemilik sorga. Itu aturannya. Saya kasih contoh. Kita ke Giant untuk membeli HP iPhone 13. Pertama-tama, langkah pertama kita harus bertanya kepada penjual HP iPhone ini, bagaimana kelebihan HP ini, bagaimana keunggulan HP ini, dan bagaimana fungsi, dan bagaimana mempergunakan HP tersebut. Kedua, setelah kita beli itu HP iPhone yang teknologinya canggih, kita pulang ke rumah. Kedua, kita harus membaca. Ketika kita memakai HP tersebut, kita harus membaca, mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah diberitahukan oleh si pemilik HP sebelumnya. Kan penjual HP berarti dia pemilik sebelumnya. Sama aja bohong. Kalau kita sudah dapatkan HP teknologi canggih, kemudian kita tidak tahu mempergunakannya. Bagaimana caranya kita tahu mempergunakan itu? Kita harus dengar uraian. Kita harus dengar petunjuk. Kita harus dengar manfaat. Kita harus dengar cara memakai dari si pemilik HP sebelumnya, dari si penjual HP tersebut. Amin saudara. Begitu juga dengan ketika kita akan pergi ke surga. Tidak mungkin kita akan mulus sampai ke sorga kalau kita tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah tercantum di dalam Alkitab yang Bapak Ibu pegang hari ini. Yesus Kristus adalah pemilik sorga. Dan sebagai pemilik sorga, dia rindu supaya semua orang pergi ke sorga. Dan dia menawarkan kepada kita semua supaya kita mendapatkan sorga. Melalui Alkitab yang adalah firman Allah, kita membaca, kita mendengar semua petunjuk-petunjuk, semua syarat-syarat untuk menuju ke sorga. Amin.
melalui Alkitab sebagai firman Allah, kita harus mentaati, mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Alkitab, supaya kita bisa tembus, ikut Tuhan, pergi ke sorga. Kalau tidak, sama aja bohong. Amin saudara. Kalau kita nggak ikut petunjuk, kalau kita nggak mentaati semua yang tercantum di dalam Alkitab ini, biar engkau jungkir balik sebagai orang Kristen, tidak akan sampai pergi ke sorga. Amin saudara. Haleluya. Saya kasih contoh lagi tentang siapa? Nuh. Dalam Kejadian 6, coba kita lihat ayat yang ke-14. Kejadian 6 ayat 14. Nih, Tuhan memberikan petunjuk tentang ukuran baktera Nuh. Buatlah bagimu sebuah baktera dari kayu gofir. Nih, baktera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutupi dengan pakal dari luar dan dari dalam. Coba ayat 15. 15. Nih, Tuhan kasih ukuran. Nih, panjangnya 300 hasta, gitu. Lebarnya 50 hasta ya, itu kata Tuhan begitu. Tingginya jangan lupa 30 hasta. Itu petunjuk. Itu ukuran yang Tuhan berikan kepada Nuh untuk membuat baktera. Apa respon dari Nuh? Kita lihat ayat 22. Lompat ayat 22. Nih, lalu berarti setelah itu Nuh melakukan semuanya itu. Semua yang apa? Semua ukuran yang diberikan oleh Tuhan. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dibilang 30 ya 30. Dibilang ya 300 ya 300. Dibilang 50 ke 50. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Harus tepat seperti yang diperintahkan Allah. Mau masuk surga saudara? Amin. Haleluya. Lakukanlah setiap perintah Tuhan tepat, nggak boleh meleset, persis seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah-tambahin, nggak boleh dilebih-lebihkan. Amin. Harus tepat seperti yang difirmankan Allah. Itulah petunjuk Allah untuk kita lakukan kalau kita mau pergi ke sorga. Amin. Kemudian apa yang dikatakan Nuh? Demikianlah dilakukannya. Itu respon yang luar biasa. Enggak ditunda. Enggak bilang Tuhan, aku sudah tua. Tuhan, di daerah ini enggak ada air. Tuhan, hujan enggak pernah turun. Gimana ini Tuhan? Enggak tawar-menawar ini Nuh. Dia enggak komplain kepada Nuh. Dia enggak berdebat kepada Tuhan. Tapi Alkitab berkata, demikianlah dilakukannya. Inilah yang disebut dengan ketaatan. Amin. Haleluya. Matius 7 katakan, sorga adalah tempat orang-orang Kristen yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi sorga adalah tempat semua orang yang hidupnya taat. Hidupnya melakukan tepat seperti
yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kalau itu yang kita sudah lakukan, benar-benar tempatmu di sorga Tuhan rintis dengan sempurna. Benar-benar tempatmu di sorga Tuhan persiapkan sebaik-baiknya. Oh, saya ingat waktu ke Israel. Kita kan pergi ke tempat-tempat bersejarah. Tidak mungkin saya mengetahui tempat-tempat bersejarah di Israel kalau tidak ada tour guide yang mengantar ke tempat itu. Amin. Coba bisa perhatikan. Kenapa dia bisa mengantar kami ke tempat itu? Karena dia sudah bolak-balik ke tempat itu. Amin. Kedua, tidak mungkin kami akan mengetahui isi daripada tempat atau sejarah atau ya histori dari tempat itu kalau dia nggak terangkan. Kemudian kami manggut-manggut, gitu kira-kira. Kalau dia nggak jelaskan, kalau dia nggak ceritakan, kalau dia nggak uraikan, oh kolam Bethesda begini-begini, oh bukit Golgota begini-begini. Nah kami berkeliling dengan dia dan kami manggut-manggut, menyimak dengan baik. Allah yang kita sembah adalah Allah tour guide yang sempurna. Bukan seperti tour guide di dunia ini yang cuma bolak-balik pergi ke tempat itu dan membawa para wisatawan ke tempat itu. Tapi Tuhan Yesus pemilik sorga. Amin. Dia adalah pemilik sorga yang mau mengajak Bapak Ibu sekalian supaya ikut dia, tapi ikut Tuhan dengan sepenuh hati sehingga kita bisa tembus sampai ke sorga. Haleluya saudara. Ilustrasi terakhir begini. Satu kali profesor bertanya kepada mahasiswa. Dia bertanya kepada mahasiswa, siapa di antara kalian yang pernah melihat Allah? Semua mahasiswa terdiam. Siapa yang pernah melihat Allah? Coba angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan. Semua terdiam membisu. Baru dia mulai provokasi. Itu kan Allah orang Kristen tidak bisa dilihat. Allah orang Kristen tidak ada. Allah orang Kristen ilusi. Jangan percaya kepada Allah seperti itu. Itu kira-kira pertanyaan dari profesor. Tiba-tiba dalam keheningan para mahasiswa, ada satu mahasiswa mulai angkat tangan. Mahasiswa ini bertanya kepada profesor, Prof, percaya setiap orang ada otak? Itu kira-kira. Profesor, dia langsung jawab, percaya, aku kan profesor. Itu kira-kira jawaban dari profesor. Boleh nggak aku tanya lagi, Prof? Boleh, tanya aja. Nah, apakah otak yang ada sama profesor bisa dilihat? Profesor jawab, nggak bisa dilihat, tapi bisa diraba. Nah, mulai dapat itu si mahasiswa. Begini profesor,
kalau begitu, profesor tidak percaya bahwa Allah orang Kristen tidak bisa dilihat. Tapi tadi Pak Profesor tahu persis bahwa otak Profesor bisa diraba. Berarti saya katakan kepada Pak Profesor, hari ini Pak Profesor tidak punya otak. Amin saudara. Boleh bilang haleluya. Mahasiswa berkata, kalau begitu hari ini Pak Profesor tidak punya otak. Karena percaya punya otak. Tapi tidak percaya Allah itu tidak dapat dilihat. Tapi bisa diraba. Tapi bisa dirasakan kehadiran daripada Allah. Coba kita lihat pohon. Kita nggak bisa lihat angin itu berjalan. Tapi ketika dahan pohon itu bergerak, kita pastikan angin sedang meniup dahan cabang pohon tersebut. Sehingga kita bisa berkata pohon itu bergerak. Begitu juga dengan kekristenan kita. Hari-hari ini memang Allah yang kita sembah sudah ada di sorga. Sehingga kita nggak bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Tapi saya percaya Allah yang kita sembah ada di tempat ini. Kita merasakan kehadirannya. Kita merasakan mujizatnya. Kita merasakan pemeliharaannya. Kita merasakan pertolongannya. Kita merasakan kebaikannya tiap-tiap hari. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang memang gak bisa dilihat oleh mata. Tapi kita bisa rasakan kemuliaannya tiap-tiap hari. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus.